Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 11 September 2021 dengan judul Penganiayaan Menolong Penyebaran Injil. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicelah dan dianiaya, namun selalu melalui penderitaan mereka pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama. Karena ia tahu bahwa musuhnya tak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran, tetapi justru untuk kebenaran. Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan diskusi. Bahkan melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu, pikiran orang harus dikerahkan. Setiap pertentangan, setiap celaan, setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati nurani adalah alat Allah untuk membangunkan pikiran yang tanpa itu bisa tertidur. Betapa sering akibat ini telah kelihatan dalam sejarah para utusan Allah, ketika Stefanus yang mulia dan fasih bicara itu dilempari hingga mati atas anjuran majelis Sanhedrin. Tidak ada kerugian kepada pekerjaan Injil. Terang sorga yang memuliakan wajahnya, belas kasihan ilahi yang disebutkan dalam doanya pada waktu mau meninggal adalah bagaikan sebuah panah keyakinan yang tajam kepada anggota Sanhedrin fanatik yang siap siaga itu, dan Saulus Farisi penganiaya itu menjadi alat terpilih pembawa nama Kristus di hadapan orang-orang bukan Yahudi dan raja-raja dan Bani Israel. Dan lama sesudah itu Paulus yang lanjut usia itu menulis dari penjara Roma. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka mempererat bebanku. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dengan dipenjarakannya Paulus, Injil disebarluaskan, dan jiwa-jiwa ditarik kepada Kristus di istana Kaisar sendiri. Oleh upaya setan untuk membinasakannya, benih firman Allah yang tidak fana, yang hidup dan yang kekal, ditaburkan di dalam hati manusia melalui celaan dan penganiayaan kepada anak-anaknya. Nama Kristus dibesarkan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan,
karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan satu kekuatan rohani kepada kami, agar supaya di tengah-tengah kesulitan hidup saat sekarang ini, kami terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan memberikan pernyataan kepada kami pada setiap zaman. Para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya, namun melalui penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, para camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kepemimpinan saat COVID-19 saat sekarang ini. Begitu banyak kesukaran dan juga gejolak-gejolak yang terjadi. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan dengan hikmat sorga pengetahuan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, iman, dan juga imun tubuh yang kuat. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas pelayanan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, terlebih mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit di rumah, bahkan rumah sakit, mereka membutuhkan pertolongan, kesembuhan, dan jamahan Tuhan bagi tubuh mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.